Baca Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku karya dari Himawan Pratista Memahami Film bab ke Miss Ong Sim. Bagian yang kelima adalah kostum dan tata rias karakter. 1. Kostum dan fungsinya. Kostum adalah segala hal yang dikenakan pemain bersama seluruh aksesorinya. Aksesori kostum termasuk diantaranya adalah topi, perhiasan, jam tangan, kacamata, sepatu, serta tongkat. Dalam sebuah film, busana tidak hanya sekedar sebagai penutup tubuh semata, namun juga memiliki beberapa fungsi sesuai dengan konteks naratifnya. Seperti halnya setting, rancangan kostum harus pula otentik sesuai fungsi dan penggunaannya, sehingga mampu meyakinkan penonton. Kostum latar cerita masa kini tidaklah serumit cerita masa silam atau masa depan yang membutuhkan rancangan desain kostum khusus. Kostum masa silam bisa mengacu pada catatan atau dokumentasi sejarah jika ada. Namun, kostum masa depan sangat bergantung pada imajinasi dan kreativitas perancang kostumnya. Kostum untuk film bergenre fantasi bahkan tidak ada acuan referensi sama sekali. Semua tergantung dari visi sang perancang dalam menafsirkan bentuk dan gaya busana melalui cerita dan karakter tokohnya. Sementara, kostum tokoh superhero seringkali terinspirasi langsung dari gambaran dalam komik yang menjadi sumbernya. Ruang dan waktu. Bersama setting, kostum adalah aspek yang paling mudah kita identifikasi untuk menentukan latar waktu serta lokasi dalam ceritanya. Setiap latar cerita pasti memiliki kostum yang khas. Hal ini seringkali tampak dalam film bertema sejarah, baik genre epik sejarah, perang, gangster, serta biografi. Kostum pada masa ribuan tahun silam tentu berbeda dengan kostum puluhan tahun silam. Setting lokasi dan kostum tentu saling menyesuaikan dengan konteks ruang dan waktu. Kostum prajurit dan perwira pada latar cerita Perang Dunia II tentu berbeda dengan Perang Vietnam dan Perang Teluk, baik warna, bentuk, maupun aksesorisnya. Satu kasus unik terdapat dalam film drama fantasi The Age of Adaline, yang mengisahkan Adaline, seorang wanita modis yang tidak bisa menua dan tetap berusia 29 tahun. Dari masa ke masa, sejak tahun 1937, ia mengenakan kostum sesuai umurnya, namun selalu menyesuaikan tren mode pada tiap masanya. 3. Status sosial atau kelompok. Kostum juga dapat menentukan kelas, kelompok, serta status sosial para pelaku cerita. Tokoh utama biasanya menggunakan busana yang lebih mendetail daripada figuran atau karakter pendukung. Hal ini tentu tergantung pula dari periode latar ceritanya. Pada periode masa silam, karakter cerita yang berstatus sosial tinggi umumnya mengenakan busana lebih mewah, mahal, serta aksesori yang lengkap. Seorang ratu tentu memiliki busana yang lebih elegan dan mewah ketimbang dari para dayangnya. Nah, dalam film fiksi ilmiah remaja, The Hunger Games, digambarkan kaum buruh dari berbagai distrik mengenakan kostum yang kumal dan lusuh. Kondisinya sangat kontras dengan penduduk kota Kapitol yang glamor, mewah, penuh warna, dan lengkap dengan aksesorisnya. Dalam film Exodus, Gods and Kings, tokoh Moses menjadi dua sosok yang berbeda. Ketika ia menjadi jenderal perang yang juga anak angkat Ramses, dan lalu ketika ia dipaksa untuk menanggalkan seluruh atribut kerajaan sehingga tampak seperti rakyat jelata. Kepribadian pelaku. Yang nomor 4 maksud saya. Busana dan aksesorisnya juga mampu memberikan gambaran umum tentang karakter atau kepribadian tokoh cerita. Dalam film bertema remaja, hal ini seringkali tergambar dengan jelas. Misalnya saja, sosok siswa berkacamata seringkali digambarkan sebagai seorang kutu buku dan pintar.
Dalam film lomba musik Pitch Perfect, setiap kelompok musisi memiliki penampilan berbeda dengan kostum serta atribut masing-masing yang khas. Dalam John Wick, John yang kesehariannya berpakaian casual dan santai, berganti mengenakan setelan jas lengkap berwarna hitam setelah kejadian buruk yang merubahnya kembali menjadi sosok pembunuh legendaris yang menakutkan. Satu contoh sempurna juga terdapat dalam film thriller psikologis Split, arahan M. Night Shyamalan. Film ini mengisahkan seorang laki-laki yang memiliki multi kepribadian hingga 23 karakter. Dan setiap karakter memiliki ciri khas, baik sikap dan gesturnya, yang salah satunya tercermin dari kostum yang ia kenakan. Kemudian yang kelima, warna sebagai simbol. Penggunaan warna kostum seringkali memiliki motif atau simbol tertentu. Dalam banyak film, kostum berwarna hitam atau gelap biasanya menjadi simbol kejahatan. Sementara kostum berwarna putih atau warna cerah adalah simbol kebajikan. Hal ini seringkali kita jumpai dalam film fantasi. Dalam Oz the Great and Powerful, dua sosok putri digambarkan dengan kostum yang berwarna berbeda. Glinda mengenakan kostum elegan dan anggun berwarna putih, sementara si jahat Evanora berkostum warna hitam lengkap dengan segala atributnya. Sosok ratu jahat dalam Maleficent juga selalu menggunakan kostum warna hitam. Tiap wilayah tentu memiliki penafsiran warna yang berbeda-beda sesuai dengan latar budayanya. Dalam film horor barat, sosok jahat selalu digambarkan berwarna hitam. Namun dalam film horor Asia justru berwarna putih. Tiap warna juga memiliki makna dan karakternya masing-masing. Warna-warna hangat itu seperti merah, kuning, atau oranye cenderung lebih membangkitkan semangat dan dinamis. Sementara warna-warna dingin seperti biru, hijau, dan putih cenderung lebih menenteramkan dan menimbulkan rasa nyaman. Sosok raja dan ratu dalam banyak film sering digambarkan menggunakan warna emas sebagai simbol bangsawan, kemewahan, serta kebesarannya. Yang keenam, motif penggerak cerita. Tidak hanya sekedar sebagai penutup tubuh, namun kostum dan aksesorisnya bisa berfungsi sebagai motif penggerak cerita, bahkan inti kisah filmnya. Satu contoh populer tentu adalah sepatu kaca sang putri Cinderella yang menjadi kunci utama dalam plot film Cinderella. Dalam seri Harry Potter, setiap penyihir pasti memiliki tongkat sihir yang merupakan bagian dari atribut mereka. Harry sendiri juga memiliki jubah ajaib yang jika dikenakan bisa membuat si pemakai menghilang. Jubah ini ternyata juga menjadi salah satu dari 3 benda ajaib kuno yang menjadi kunci penyelesaian masalah dalam akhir film Harry Potter. Nah, masih bicara soal jubah. Dalam Doctor Strange, sang penyihir memiliki jubah ajaib yang bisa bergerak sendiri untuk melindungi si pemakainya dari serangan musuh, sekaligus bisa membuat pemakainya melayang di udara dari serangan musuh sekaligus melayangnya di udara. Dan dalam film James Bond, Casino Royale, suatu ketika Bond menyuruh rekan wanitanya mengenakan busana yang sangat anggun dan seksi untuk mengalihkan perhatian lawan-lawannya dalam permainan poker. Yang ketujuh ada image. Kostum dapat menjadi image pelaku cerita atau bintang dalam film-filmnya. Satu contoh yang paling sempurna adalah sosok Charlie Chaplin dengan atribut kostumnya yang khas. Siapa kini yang tak kenal dengan sosok superhero seperti Batman, Superman, dan Spider-Man? Walau bentuk dan gaya kostumnya berbeda dari masa ke masa, namun semua orang tetap dapat mengenali sosok mereka dengan mudah. Sosok agen rahasia James Bond yang memiliki selera busana tinggi selalu tampil elegan dan percaya diri dengan pakaian tuxedo-nya.
Kostum tersebut ia gunakan nyaris dalam semua adegannya, bahkan aksinya sekalipun. Dari masa ke masa, sejak Sean Connery hingga Daniel Craig, sepanjang rentang waktu lebih dari 50 tahun, sosok Bond masih tetap menggunakan gaya kostum yang sama. Bagian 2. Tata rias karakter. Tata rias karakter secara umum memiliki beragam fungsi, yakni menggambarkan usia, luka atau lebam di wajah, kemiripan dengan seorang tokoh, sosok manusia unik, hingga sosok non-manusia. Tata rias karakter lazimnya digunakan karena wajah pemain tidak sesuai dengan tuntutan cerita filmnya. Dalam film The Revenant, aktor Leonardo DiCaprio dirias sedemikian rupa sehingga wajah dan tubuhnya penuh luka dan sobek, layaknya terkena serangan beruang. Dalam film, seringkali aktor atau aktris bermain sebagai tokoh yang berusia lebih muda atau lebih tua dari umur mereka sebenarnya. Dari sinilah tata rias karakter berperan besar. Dalam film biografi, tata rias karakter digunakan untuk menyamakan wajah pemain dengan wajah asli tokoh yang ia perankan. Aktor kenamaan Johnny Depp berulang kali mendapatkan peran unik dalam berbagai genre film dengan make up yang tebal. Dalam Black Mass, wajahnya dirias sedemikian rupa menjadi sosok gangster dingin. Namun, Depp juga dirias wajahnya sebagai Tonto, sosok Indian dalam The Lone Ranger. Ia juga berperan sebagai vampir dalam Dark Shadow, sebagai sosok Mad Hatter dalam Alice in Wonderland, serta tentu saja peran ikoniknya Kapten Jack Sparrow dalam seri Pirates of the Caribbean. Sementara, wajah non-manusia atau sosok manusia unik umumnya digunakan dalam film bergenre horor, film berfiksi ilmiah, film fantasi, hingga film superhero. Dalam film horor, sering kita temui karakter non-manusia seperti zombie dan vampir yang jumlah dan variasinya tak terhitung lagi. Dalam fiksi ilmiah seri Star Trek, rias karakter dominan digunakan untuk ras non-manusia seperti Vulcan dan Klingon. Film fiksi ilmiah Mad Max Fury Road memiliki belasan karakter unik. Satu contohnya adalah sang antagonis ikonik Immortan Joe. Dalam film fantasi, karakter non-manusia selalu memiliki rias karakter yang unik. Sebut saja tokoh utama dalam Maleficent yang diperankan aktris Angelina Jolie. Genre superhero juga menggunakan rias karakter untuk beberapa tokoh superhero dan supervillain lainnya, seperti karakter Vision, Mystique, Joker, Harley Quinn, hingga Deadpool. Dalam beberapa film, tata rias karakter juga digunakan untuk membedakan seorang pemain jika ia bermain dalam peran yang berbeda dalam satu film. Multiperan seringkali ditemui dalam genre komedi karena aktor komedian dikenal fleksibel dengan banyak peran. Komedian Inggris Peter Sellers bermain sempurna dalam 3 peran ikonik dalam film komedi satir klasik Dr. Strangelove. Dalam film arahan Stanley Kubrick ini, ia berperan sebagai seorang kapten, presiden, serta ilmuwan bernama Dr. Strangelove. Yang ketiganya memiliki karakter dan gaya yang berbeda. Mike Myers bermain ganda sebagai sang jagoan dan musuh, yakni agen Austin Powers, serta Dr. Evil dalam seri komedi parodi Austin Powers. Tercatat, paling fenomenal adalah aktor komedian kawakan Eddie Murphy, yang ia bermain sebagai 7 tokoh yang berbeda dalam film The Nutty Professor. Antara lain sebagai Profesor Sherman, Buddy Love, ayah, ibu, dan neneknya.
Tata rias karakter begitu meyakinkan sehingga kita tidak akan mengira jika mereka semua ternyata hanya diperankan oleh satu orang aktor. Aktor komedian Jim Carrey juga sering bermain peran ganda dalam film-filmnya seperti Man on the Moon dan Lemony Snicket, A Series of Unfortunate Events. Bagian pencahayaan. Unsur-unsur pencahayaan. Tanpa cahaya, sebuah benda tidak akan memiliki wujud. Tanpa cahaya, sebuah film tidak akan terwujud. Seluruh gambar yang ada dalam film bisa dikatakan merupakan hasil manipulasi cahaya. Cahaya membentuk sebuah benda serta dimensi ruang. Tata cahaya dalam film secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 unsur, yakni kualitas, arah, sumber, serta warna cahaya. Keempat unsur ini sangat memengaruhi tata cahaya dalam membentuk suasana dan mood. Para pembuat film independen seringkali menggunakan pencahayaan natural dalam produksinya. Mereka minim penggunaan lampu dengan memanfaatkan bukaan-bukaan yang ada, seperti pintu, atap, dan atau jendela. Apapun bentuknya, entah natural atau buatan, tata cahaya harus mampu membentuk suasana senyata mungkin seperti kondisi sebenarnya. Tentunya sesuai dengan tuntutan cerita. Suasana di sebuah restoran atau kafe akan dikondisikan pencahayaannya seperti kondisi aslinya, sehingga adegan bisa tampak meyakinkan penonton. Tata pencahayaan di restoran cepat saji dan restoran mewah tentu akan berbeda suasananya. Tiap restoran juga tentu memiliki keunikan masing-masing. Contoh tidak lazim terdapat dalam film Romance About Time. Dalam kisahnya, terdapat restoran unik di London bernama Dance Lenoir, di mana salah satu konsep ruang makannya sama sekali tidak menggunakan lampu. Penonton pun hanya bisa melihat kegelapan serta mendengar suara dialog para tokohnya. Dalam adegan tertentu, tata cahaya bisa dirancang khusus untuk motif yang berbeda, seperti tampak pada film musikal La La Land. Dalam satu momen, ketika Sebastian bermain piano dengan sepenuh hatinya, cahaya lampu hanya menyorot ke arah sang tokoh dengan latar cahaya yang berangsur-angsur gelap. Pengaturan cahaya tersebut tentu hanya diperuntukkan untuk penonton atau non-diegetik dan tidak sungguh-sungguh terjadi dalam cerita filmnya. Yang kedua adalah kualitas pencahayaan. Kualitas cahaya merujuk pada besar kecilnya intensitas pencahayaan. Cahaya terang atau hard light cenderung menghasilkan bentuk objek serta bayangan yang jelas. Sementara cahaya lembut atau soft light cenderung menyebarkan cahaya sehingga menghasilkan bayangan yang tipis. Sinar matahari atau cahaya lampu yang menyorot yang sangat tajam merupakan hard light. Sementara cahaya langit yang cerah merupakan soft light. Hard light cenderung membuat objek tampak kontras dengan lingkungannya. Begitu pula dengan soft light. Ketiga, arah pencahayaan. Arah cahaya merujuk pada posisi sumber cahaya terhadap objek yang dituju. Objek yang dituju biasanya adalah pelaku cerita dan paling sering adalah bagian wajah. Arah cahaya dapat dibagi menjadi 5 jenis, yakni arah depan atau frontal lighting, arah samping atau side lighting, arah belakang atau back lighting, arah bawah atau under lighting, dan arah atas atau top lighting.
Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah frontal lighting atau arah depan. Nah, cahaya dari arah depan cenderung menghapus bayangan dan menegaskan bentuk sebuah objek atau wajah karakter. Yang kedua ada side lighting atau arah samping. Arah samping, cahayanya cenderung menampilkan bayangan ke arah samping tubuh karakter atau bayangan pada wajah. Yang ketiga, ada backlighting atau arah belakang. Arah belakang atau cahaya arah belakang itu mampu menampilkan bentuk siluet sebuah objek atau karakter jika tidak dikombinasi dengan arah cahaya lain. Dalam film bisu, backlighting sering digunakan untuk menutup sebuah adegan sebelum berganti ke adegan lain, seperti efek fade out. Kemudian yang keempat ada underlighting atau cahaya arah bawah. Biasanya ditempatkan di bagian depan bawah karakter dan biasanya pada bagian wajah. Efeknya seperti cahaya senter atau api unggun yang diarahkan dari arah bawah. Nah, arah cahaya seperti ini biasanya digunakan untuk mendukung efek horor atau sekedar untuk mempertegas sumber cahaya alami seperti lilin, api unggun, dan lampu minyak. Yang terakhir ada top lighting atau cahaya arah atas. Nah, cahaya arah atas ini sangat jarang digunakan dan umumnya untuk mempertegas sebuah benda atau karakter top lighting yang bisa pula menunjukkan jenis pencahayaannya buatan atau tidak dalam sebuah adegan seperti lampu gantung atau lampu jalan. Yang keempat adalah sumber cahaya. Sumber cahaya merujuk pada karakter sumber cahaya, yakni pencahayaan buatan dan pencahayaan natural. Melalui pencahayaan natural, pembuat film hanya menggunakan cahaya apa adanya seperti yang terdapat di lokasi setting. Kualitas cahaya yang dihasilkan kadang kurang baik, namun efek natural atau realistisnya dalam sebuah adegan menjadi semakin tinggi. Produksi film studio besar umumnya menggunakan pencahayaan buatan untuk memudahkan mengontrol efek cahaya yang diinginkan. Nah, alat penerangan seperti lampu minyak atau lilin yang digunakan pada sebuah adegan biasanya bukan sumber penerangan utama sewaktu proses syutingnya. Nah, selama produksi film, sineas umumnya memakai dua sumber cahaya, yakni sumber cahaya utama atau key light dan sumber cahaya pengisi atau fill light. Key light merupakan sumber cahaya yang paling utama serta paling kuat menghasilkan bayangan. Sedangkan fill light digunakan untuk melembutkan atau menghilangkan bayangan dan jumlahnya bisa lebih dari satu. Pengaturan kombinasi sumber cahaya utama dan pengisi mampu menghasilkan tata cahaya yang diinginkan. Sumber cahaya utama pun atau sumber cahaya utama pengisi dapat diletakkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah warna cahaya. Warna cahaya adalah penggunaan warna dari sumber cahaya. Warna cahaya secara natural hanya terbatas pada dua warna saja, yakni putih dari sinar matahari dan kuning muda dari lampu. Namun, dengan menggunakan filter, sineas dapat menghasilkan warna tertentu sesuai keinginannya. Seperti pada adegan yang menggunakan api untuk menghasilkan warna lilin atau api unggun, umumnya sineas lebih menyukai penggunaan filter ketimbang menggunakan variasi warna lampu. Warna cahaya juga dapat digunakan sineas untuk menghasilkan motif-motif tertentu. Warna cahaya merah misalnya bisa digunakan untuk mengindikasikan seorang karakter yang tengah marah. Kemudian bagian ketiga adalah rancangan tata lampu. Rancangan tata lampu memang berhubungan erat dengan aspek teknis, namun sangat berperan besar dalam mendukung suasana, nuansa, serta mood sebuah adegan.
Suasana dan mood film roman dan komedi tentu berbeda dengan film horor atau thriller yang cenderung gelap dan suram. Adapun rancangan tata lampu secara umum dikelompokkan jadi dua jenis, yakni high key lighting dan low key lighting. Dua rancangan ini memiliki perbedaan karakter pencahayaan yang sangat mencolok. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah high key lighting. Merupakan satu teknik tata cahaya yang lebih menciptakan batas tipis antara area gelap dan terang. Teknik ini lebih mengutamakan pada warna, bentuk, dan garis yang tegas pada tiap elemen mise-en-scene, dan efek bayangannya diusahakan seminimal mungkin. Nah, teknik ini adalah yang paling umum digunakan dalam sebuah adegan film. Teknik high key lighting biasanya digunakan untuk adegan yang sifatnya formal dan umum, seperti di sekolah, di kampus, di pusat perbelanjaan, di minimarket, restoran siap saji, di subway, dan rumah sakit. Film berjenis drama bertema keluarga, biografi, musikal, serta komedi umumnya juga menggunakan teknik high key lighting dalam tiap adegannya. Yang kedua adalah low key lighting, merupakan satu teknik tata cahaya yang menciptakan batasan tegas antara area gelap dan area terang. Teknik ini lebih mengutamakan unsur bayangan yang tegas dalam mise-en-scene. Cahaya utama atau key light yang digunakan berintensitas tinggi dan cahaya pengisi atau fill light biasanya lebih rendah. Teknik ini menampilkan sebuah efek yang disebut chiaroscuro, yakni sebuah efek yang menimbulkan kontras antara area gelap dan area terang. Teknik low key lighting sering digunakan dalam adegan yang bersifat intim, mencekam, suram, serta misteri. Teknik ini dominan digunakan dalam film horor, film noir, film detektif, thriller, serta superhero yang berkarakter gelap. Beberapa film masa kini yang menggunakan konsep teknik low key lighting secara baik, yakni Batman Begins, Watchmen, serta The Equalizer. Film cerita seringkali mengkombinasi kedua teknik di atas. Kedua teknik ini digunakan sesuai dengan konteks adegan, dan lazimnya salah satu teknik lebih dominan dari yang lain. Dalam film horor dan thriller, sebuah interior rumah atau bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, atau hotel bisa tampak sangat berbeda antara siang dan malam hari melalui penggunaan rancangan tata cahaya yang berbeda. Pada adegan klimaks film horor, biasanya tata cahaya dibuat lebih mencekam lagi dengan kondisi minim cahaya. Bahkan tidak jarang menggunakan pencahayaan yang terang dan gelap gulita secara bergantian. Entah sudah berapa banyak film horor yang menyajikan adegan di sebuah koridor atau lorong panjang yang cahayanya dimatikan dari belakang ke arah depan.